Dari 4 video yang udah kita posting itu kita nggak punya nama, terus juga nggak ada nama programnya. Pertamanya itu kan lu pengen bikin nama programnya About of Oa. Dan itu banyak banget yang nanya ini gimana cara bacanya ya? Bacanya ya itu About of Oa. Dan mereka nanya di teks gitu kan. Kalau dia nanya ya gitu lagi yang gue ketik gitu kan. Ya bingung kan Bingung jadinya. juga akhirnya. So it seems like it doesn't work in there. About Oa, people are confusing about how to mention, how to pronounce the exact words. So finally, she changed changed her mind to another name. In it. Ya. What do you propose now? It's Boil, ya? Boil, ya. Dan kalau gue jadi penonton YouTube dengan judul itu juga gue bakal nanya kali ya. Iya. Jadi emang bikin bingung sih. Jadi namanya Boil aja, Boil. Boil ini sebenarnya Boil kan kalau di bahasa Inggris boil ya kan. Boil itu kan mendidih ya. Iya. Melambangkan semangat kita bikin konten tuh mendidih, membara. Iya. Boil. Kalau misalnya di bahasa Indonesia Ya jadi boil. jadi boil ya. Boil itu kan slangnya mobil di zaman-zaman dulu kan. Iya. Boil. Oh iya sebenarnya. Tapi bisa disingkat juga jadi ngobrol, mobil. Banyak juga tuh yang mau jadi tamu. Masa ini kan obrolan iseng doang ini sebenarnya. Gak apa-apa, kita ajakin aja satu-satu nanti ya. Iya sih. Jadi setiap hari itu kita pulang bareng nih guys. Jadi daripada kita ngobrolnya nggak jelas, terus jelas juga, sih, cuman nggak direkam aja. Iya jelas kan? Ada sering mention orang ya kan, sehingga kita ngobrolnya secara lebih general aja deh gitu. Bisa kita rekam dan hadirkan. Hopefully berfaedah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, lo sekarang mau ngomongin apa emang ya? Ngomongin apa ya? Dia gengsi tuh mau ngomong apa gitu. Gengsi ngomong duluan, males banget kan. Harus gue gitu yang ngomong. Iya, harus gitu. lo yang ngomong gitu. Ya udah kita bahas gengsi aja gimana ya? Gue gengsi sebenarnya. Tapi ya awal-awal kenal sama lu kan lu nggak yang pengucap makasih, lu tuh lebih cenderung ngomong thanks ya gitu ya. Iya benar. Ngomong tolong itu nggak sesering setelah kita deket kan. Iya. Ya kan? Dan itu memang lu akuin ternyata. Iya, jadi gue tuh emang orang yang gengsian. Dulu tuh gue lebih gampang ngomongin thank you daripada makasih. Padahal sama ya. Beda lah. Sama dong. Beda. Thank you tuh artinya apa? Tapi it's not your first language and it's not someone else's itu first dia, language bener ya. gitu. Sama kayak ngomong lu, sorry sama maaf ya. nggak usah sorry gitu kan. Lu ngomong kata kasar, carut marut. Oh iya. Saat lu ngomong sama lu an, Iya. lu lebih berasa kasarnya saat lu ngomong an daripada lu ngomong benar. atau gitu ya. shut the front door. Iya. Oke, Gitu kan, beda. tapi kenapa ya? Kenapa gengsi? Harusnya gue nanya lu kenapa? Kenapa ya Kalau gue gue kan bisa dari gitu? dulu nggak gengsi ya. Kalau gue dari dulu kan emang ya kalau gue salah gue minta maaf. Tapi nggak juga sih. Zaman muda belia. Ego kali ya, ego Iya, kali ya. egois ya. Egois ya. Egonya masih Eko itu yang hello. iya. Eko, itu eko. Itu eko ya. Itu eko. Berarti apakah yang muda-muda itu memang seperti itu? Nggak juga lah, nggak boleh mengeneralisir. Ya kan makanya gue nanya, karena kan gue mengalami itu kan waktu gue masih muda. Sekarang gue masih muda juga. Iya, masih lebih waktu tidak semuda ini. Ya. Lebih muda dari sekarang kan. Iya, itu udah pasti itu. Ya. Ini masih kecil kan, belum dewasa kan emang masih gengsi-gengsi kan. Iya, gengsi minta maaf. Minta maaf, apalagi minta maaf tuh rasanya pride-nya rontok banget ya nggak sih? Iya kan rasanya. Sampai gue kalau kelaparan aja harus nelfon KFC itu males banget gue gengsi gitu nelfon duluan. Iya kan? Harusnya dia nelfon lu gitu. Iya dong, harusnya dia tahu tuh gue lagi lapar gitu kan. Males banget gengsi gitu. ya kan. Aduh. Jadi biasanya itu berkaitan sama ego ya. Jadi zaman-zaman kita belum paham banget kan, masih harus tuh orang lain duluan yang minta maaf ke kita, atau kalau minta tolong tuh kalau bahasa Minangnya apa? Kemarin kita ngomong barek
muncuang ya. Oh, bermuncang. Iya kan, barek muncuang. Kalau orang Minang bilang mah barek muncuang itu berat mulut. Iya guys, Ya, berat mulut untuk ngomong gitu kan, tak tolong. berat mulutnya Terima untuk kasih. berbicara. Dek kamu ya kan. Tolong jangan Enggak. menggeser rating ya. Ih, sosok banget lo. Iya. Tapi beneran ini ngomongin gengsi ini kan memang banyak ya gengsi yang untuk mengakui kehebatan orang juga kadang ada yang gengsi loh. Iya benar. Iya kan? Yes. Misalnya si A dia harus pindah karena promosi gitu. Ucapin selamat tuh kadang-kadang yang Iya, congratulations, selamat ya. Iya nggak sih? Iya. Ada kok yang kayak gitu. Bahkan kebalikannya bukan. Ya, kalau misalnya lo nggak ngucapin selamat ya udah nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tapi nggak usah Kebalikan. memburuk-burukan. Iya, kayak ngomong misalnya Pak Jatuh. Iya. Pak Jatuh bisa kayak gitu karena dia apa gitu ya kan. Ada juga ada Ya. banyak lah masih ya. Insya Allah kita nggak pernah ya guys ya, jangan sampai Mudah-mudahan. Tapi tapi jadi korban. Bukan korban, nggak boleh playing victim juga ya, tapi pernah digituin maksud gue. Pernah digituin nggak? Nggak tahu sih gue lebih milih untuk nggak Nggak dengerin mau tahu ya. bodo amat gitu kan. Gue juga, tapi finally it came to me, you know, like Datang juga dia, Datang juga, kedengeran nyampe ya, juga gitu, akhirnya. nyampe juga ya. cuman ya sudah lah, udah lewat juga ya. So what gitu kan. Apa sebenarnya? Iya harusnya kita berdiskusi ya. Kalau gue duluan nanya lu, apa yang membuat lu waktu itu lu milih ngomong thanks daripada terima kasih, kemudian males ngomong tolong apa? Sebenarnya kalau dari 3 kata yang terima kasih, maaf sama tolong masih lebih ringan gue untuk ngomong. Karena lu memang- minta tolong karena butuh. karena gue butuh memang. Iya, Tapi sih. bilang terima kasih gue emang lebih banyak thanks-nya daripada terima kasih gitu. Terus maaf nih yang paling berat nih yang gue lakuin dulu, karena emang nggak tahu apa emang gue ngerasa gue nggak salah kok gitu, padahal nggak ada salahnya juga lu minta maaf walaupun lu nggak salah gitu ya kan. Itu Maaf kayaknya. tapi bukan maaf terhadap kesalahan yang tidak lo bikin, tapi maaf atas kita sudah kondisi. sudah jadi begini gitu. Iya. Iya paham gue. Itu sih gue rasa dulu tuh gue pada saat gue minta maaf tuh ya pada saat gue salah gitu, dan gue merasa nggak? hari itu gue nggak salah, mungkin aja gue salah pada saat itu, cuman ego gue yang menutupi otak Deny, kewarasan gue deny, gitu ya. kan. Mungkin nggak menurut lo? Kalau gue sih percaya gini, kita dibesarkan di lingkungan yang tidak gitu budayanya gitu. Bisa jadi ya. Ya kan? Karena kan itu ya sih, orang tua kita dulu itu emang nggak verbal banget. Orang-orang dulu kayak gitu ya, nggak Iya, semua iya, ya, iya. tapi rata-rata ya, karena zaman kan gue nggak ngerti juga ya, karena Iya. mereka hidup udah susah atau apa. Nggak sempet buat itu. Iya nggak mereka tuh ngomong sayang aja enggak. Iya. Kayak sorry. Oke, sorry ya kebreak gara-gara anda ini terima telepon. Berapa jam? 15 jam ya. Iya, terus langsung mandi, langsung ganti baju, Zep. balik lagi sih. Bam. Welcome Oke. to Boil. Ngobrol di mobil. Apa yang kita opening lagi? Ini kan masih di tengah-tengah. Ya nggak apa-apa kan. Udah ganti Break baju. tadi. Break tadi. Oh iya. Break. Ada iklan ya. Ada iklan. Oke. Pura-puranya nyetir dong kita jalan. Nggak usah, nggak ada juga OT yang mau giniin apa namanya daun-daunan gitu. Karena emang kita lagi di parkiran. Jadi kemarin obrolan terakhir lu adalah ini kenapa bisa terjadi? Mungkin nggak sih ini terjadi karena lingkungan Iya. yang membiasakan Iya. yang membiasakan kita untuk selalu Iya. mengapresiasi orang, express our ya. feeling kan. Kita Ah. kan budaya timur tuh kayak cenderung tidak mengucapkan aku sayang kamu. Nggak ekspresif, meskipun dalam hati kita sayang, udah nunjukin lewat perilaku aja. Meskipun Iya. sometimes, bukan sometimes sih, most of the time a verbal confirmation itu penting dibutuhkan kan ya. Dibutuhkan Iya, ya. iya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi apalagi saat lo minta maaf, apalagi saat lo bilang terima kasih, itu kan butuh verbal kalau menurut. Apalagi gue tipikal yang verbal banget gitu. Nah, kita tuh dibesarkan di budaya yang seperti itu, Iya. yang somehow minta tolong
kencang boleh minta tolong, tapi ucapkan terima kasih seadanya. Setengah-setengah. Minta maaf dianggap kelemahan, Iya, padahal salah gue sebenarnya nanti kan gitu ya. iya, padahal sebenarnya hanya orang-orang yang kuat yang mampu melawan ego untuk minta maaf kan. Ya, manusia kuat. Ya, Itu kita jiwa-jiwa yang kalau lu kuat. sendiri kenapa? Itu kan kalau dari gue ya, kalau dari gue Iya, tuh itu mungkin dia. karena terbiasa dari dulu gitu. Dan Karena nggak terbiasa dan ngerasa kenapa gue harus minta maaf gitu. Kan gue nggak salah gitu. Jadi mungkin ya ego ya juga. meskipun sebenarnya minta maaf itu kan sorry, apologize means you are truly sorry and never do the same mistake ever again. Ya. Nggak melakukan kesalahan yang sama ya. lagi. Oke, tapi kan kita nggak fokus di minta maafnya, kita Iya. fokusnya kan ke gengsi kan. Gengsinya. Gengsi. Lo emang nggak pernah gengsi ya? Pernah, kan udah gue bilang zaman dulu tuh gue ya ampun stupid, young and stupid and Masa sih? ego. Iya bener, gue tuh Ego mungkin iya ya. nggak menerima masukan, nggak nerima kalau disalahin. Gue ngerasa ide gue tuh yang udah paling keren, Paling bagus banget ya? kayak gitu. Sometimes kalau gue if I were a time traveler, kalau gue bisa melintas waktu, penjelajah waktu, gue kayak pengen balik ke Zaman gue yang itu. masih muda dulu, terus gue pitasin. Kalau gitu banget sih gitu ya. Ya karena Gitu ya. I think me the past version of me was so stupid, so selfish, you know, yang ngomong minta maaf aja nggak mau, yang jangankan minta maaf, melihat kesalahan sendiri aja nggak mau, Oh. apalagi maaf ya kan. Iya, Nah, barangkali itu terlalu ego kan. Iya. Gue nggak salah, pokoknya gue berlindung di cangkang gue yang tidak salah, padahal sebenarnya salah. Oke. Itu gengsi untuk minta maaf, gengsi untuk mengakui kesalahan sendiri, gengsi untuk minta tolong ke orang. Ya. Seolah-olah aku ngapain gue minta tolong, kan gue bisa kok ngerjain ini. Gengsi memberi apresiasi, ini kayak korelasi ke topik kita yang sebelum-sebelumnya kan. Iya. Pada saat lu misalnya lu juara 1 lomba Matematika dong. matematika gitu ya, terus Matematika gue cemerlang banget soalnya. gue tahu lo males gue ngucapin selamat gitu loh. Terus lu nunggu gue salah, nunggu salahnya gue. Enggak juga, tapi gue paling gue nggak mau ngomongin, udah gue nggak mau ngucapin selamat buat lo atas kemenangan juara 1 lomba matematika lo itu gitu. Itu tuh ada juga kan yang kayak gitu kan. Ya nggak sih, gue jangan-jangan bongkar aib gue sendiri nih kayak gitu. Itu tuh berkaitan sama ego sih kalau menurut gue, Ego ya, tetap ya, kembalinya ke ego ya. dan kesempitan berpikir dan lack of experience. Jadi gini, orang yang gampang banget menghina, mengecilkan, itu dia nggak ngelakuin apa-apa di hidupnya. Karena kalau dia sudah melakukan sesuatu, dia tahu betapa sulitnya membuat suatu perubahan, dan ada orang yang sudah memulai membuat perubahan, dia pasti apresiasi karena dia tahu it's not easy. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalau menurut gue ya, kayak misalnya nih, kita bikin sesuatu gitu, terus ada orang yang paniru mah Mau. bukan Nah, iya, paniru se. Paling tidak kan dia sudah melakukan sesuatu. Nah itu maksud gue, orang yang ngomong paniru tuh biasanya, nggak selalu sih, biasanya orang yang belum melakukan apa-apa karena dia nggak tahu betapa sulitnya membuat sebuah perubahan gitu. It's not easy making a change, you know. Makanya kalau Michael Jackson bilang I'm started with the man in the mirror, maksudnya dia kan membuat perubahan tuh mulai dari diri sendiri, karena dia tahu perubahan itu tuh nggak mudah kan, makanya dia mulai dari diri sendiri dulu deh. Nah, orang yang sering mencemooh, yang gengsinya tinggi itu ya, ini yang mencemooh ya, biasanya kayak gitu. Berarti bisa jadi dulu kita yang gengsi tinggi ya karena memang kita belum sebanyak ini pengalamannya gitu ya. Close minded kan, iya. Tidak kebuka pikirannya. Kenapa? Karena dia belum melakukan banyak hal, nggak mencoba ini, belum menghadapi ujian-ujian yang gimana gitu, sehingga dia belum bisa dapat moral experience kan. Jangan sampai kayak gitu ya semuanya ya.
Maksudnya jangan sampai kalau gue masih muda nggak apa-apa lah gue egois, nggak apa-apa lah gue gengsian. Kalau bisa mah ya dari dulu kita nggak usah gengsian ya kan. Tapi nggak gitu juga ya. Nggak Lo gitu inget juga. gak kita pernah ngobrol? Mm-mm. You just have to face that pace in order to go to the other side. Oh iya Iya kan? benar. Ya kan, ingat ya, gak? ingat Ya kan? benar. Ya emang jadi kita harus melalui fase-fase itu dulu biar Kalau kita berada bisa, di fase kita sekarang. tapi kan bisa aja orang aja sekolah ada yang nggak dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang akselerasi juga kan. Kalau bisa ya jangan sampai ada, atau jangan, kalaupun kita berada di fase itu jangan terlalu lama deh gitu. Iya Iya kan? benar. Makanya kan belajar terus kan. Iya. Belajar Jadi terus. sedini mungkin kita harusnya ini dong ya, membuka diri selalu. Oke, apa nih masukan buat gue? Ya, berapa menit? 8. Kemarin 8. Iya beneran. Iya. Udah di-cut sama yang lain. Belum sih. Jadi intinya adalah Pengendalian diri. Emang gokil banget ya. Ya ampun. Iya, Intinya bener-bener. pengendalian diri dan saling mengingatkan. Lu ingetin gue aja, gue tuh masih banyak banget kurang-kurangnya. Ingetin gue kalau gue balik muncul untuk bilang makasih, minta maaf. Tapi bener deh, for the past 7 years lah ya, sejak bener-bener gue ngerasa mama nggak ada, itu kan ujian trial itu kan kalau kita mampu melewatinya kan membuat kita lebih, harusnya idealnya kan bikin kita lebih bijak ya. Itu saat pendewasaan diri kayak gitu tuh, finding answer, menemukan jawaban-jawaban. Oh ternyata begini, ternyata begini, harusnya begini. Jadi terus belajar gitu. Ya udahlah, Lu juga lah. sama gue gitu. juga. Nah, gue males ngomongnya, gue gengsi. Iya, nggak boleh gengsian ya. Jadi kalau misalnya kita punya, ya kayak kita kan udah cukup dekat ya, jadi saling mengingatkan. So deket banget lu gue. Anjir, enggak ya? Gue gak ngerasa deket sama lu ya. Ya, untuk saat ini nggak deket sih Gue ya, gengsi karena ngomong. nggak, karena sekarang ini lagi pandemi kan, jadi nggak Gak boleh boleh deket-deketan. deket-deket. Ini pakai hand sanitizer kita habis tos tadi. Ada. Minta dong. Masker nggak lupa pakai, sanitizer lu minta. Gimana sih? Dah, kita jalan. Semoga kita menjadi orang yang selalu belajar. Amin. Terima kasih. Nanti kita bahas topik yang lain. Kalau misalnya ada topik masukan ya buat kita. Ini bahas Kita apa bisa kayak bahas gitu. apa gitu ya kan. Ngobrol-ngobrol bareng ya. Yang ringan, kayak misalnya perang dunia, nuklir gitu ya. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Artificial intelligence. Iya. Politik globalis versus nasionalis. Kemudian- Kayaknya yang nonton bilang ya udah deh lu bahas gimana cara mengakhiri pandemi kalau bisa deh gitu. Itu ringan kok. ringan katanya. banget Ringan ya, kemudian banget. tentang ekonomi, utang negara. Oke, kalau begitu Udah kayak ya. main-mainan yang di dashboard Udah, ya. iya gini. Tambah gini ya dong. Gini. udah ada janji yang lain. Kita harus akhiri dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya kasih saran dong, kita ngobrolin apa yang enak gitu Ya. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi pilih menjadi tamu di backseat kita. Oke. So Adanya apa sih? Bye bye. Bye.